Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ajinan, wabil khusus saya al-mukarram sesepuh di Kaiman Husin paling terhormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan, aparatur pemerintahan di atasan di kebawahan yang hadir, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Hadirin wal hadirat, karena biasanya itu acara umum dia masuk ayat 2, ayah hadirin, ayah hadirat, pami hadirin mah hadirna iri di lembab, pami hadirat mah hadirna out di luar, turun di emper masjid ya sama hadirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan suatu malam Sayyidina Mu'adz bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Sayyidina Mu'adz tahu ada makmum di belakang, Pak. Tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua, beliau membaca surat An-Nisa. Stres lah makmum nawar. Akhirnya makmum kabur, beres berjamaah sareng Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu ada makmumnya yang meninggal. Amak tuh kebalik, banyak berjamaah kabur. Jika orang suka tani, wah ya yang meninggal. Saya suka tani, ya bu, ya mas suka tani aku di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'adz bin Jabal memarahi dia. Isin sieun ibu disusulan ke salah satu sahabat tercerdas baginda Nabi, Mu'adz bin Jabal. Akhirnya si petani ini curhat mengadu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, abdi kada sanes alim, aku berjamaah sareng kamu ante. Terus kun aku kabur. Aku daya Rasul cobi bayang ke rakaat pertama maca Al-Baqarah. Rakaat kedua maca An-Nisa, ada abdi seueur koreogia. Kabur. Rasulullah bisa udah Mu'adz bin Jabal. Sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini Mu'adz, bahwa tadi malam kamu imami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Betul ya Rasul. Rasul beraku amok Rasulullah kamu Mu'adz bin Jabal. So Rasulullah, anta munafir ya Mu'adz, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa tidak baca surat Al-Lail, Al-Duha, Asy-Syamsi, atau jika orang suka tani kulhu. Dari hadis ini Pak, kita bisa mengambil pelajaran. Netepan berjamaah wae tekeni lami mau ceramah. Itu sih. Hadirin rahimakumullah, saya akan simpulin panjang lebar cumarios perkara istighfar maulid Nabi dipayun simpulin kurang ngefek deui argumentasi atanapi dalil anu dianggap sepuh-sepuh urang, guru-guru urang dengan pelaksanaan perayaan maulid Nabi. Sebenarnya bagi kita yang mengimani Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul terakhir, tidak perlu dalil untuk bergembira atas kelahiran beliau. Tapi zaman ayeuna ada gitu Pak. Zaman ayeuna usum cenah, mana dalilna? Kemujang-mujang maulid Nabi Pak, anu sifatna seremonial, anu sifatna
Semarang dalah amaliyah praktek kurang sadidinten menetepan ayeuna mah geus disalahkeun. Beberapa bulan yang lalu viral di media sosial itu, di YouTube itu kan kapitulna belajar agama itu qiraatul kutub, ayeuna mah qiraatul YouTube. Ada seorang mubalik dokter gelarnya itu sama dengan saya ini. Dia bilang begini, perilaku dan amaliyah kebanyakan warga Muslim Indonesia itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Banyak sekali perilaku-perilaku bid'ah yang itu sangat dikecam oleh Rasulullah. Celakut mana itu bukan pasang bukan aja. Salah satunya adalah mengusap wajah setelah sholat. Saya membaca puluhan kitab hadis, gak ada hadisnya setelah sholat mengusap wajah. Kan ulama diajarkan kata itu buru-buru kurang saat pesertepan salam kaki kita usap pamunten ibu. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma dhib anni al-hamma wal hazan. Nah, cenah eta teh saur si bapak eta mah eueuh ti ditu. Nah, padahal lain eueuh ti ditu na eta teh si bapak eta can ka ditu. Can dugi sanes teh aya dalilna can apal dalilna ieu urang wartosa. Bisi pajarkeun guru-guru urang teh salah teh apalun agama. Dalam Mu'jamul Awsat Imam Al-Haythami, lalu Imam At-Tabrani di dalam Musnad As-Samiyyin meriwayatkan sebuah hadis hasan dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas, ketika Nabi salam ke sebelah kiri, beliau pegang ubun-ubunnya, kadang beliau mengusap wajahnya sambil berdoa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma dhib anni al-hamma wal hazan. Mirip sareng doaan katampi urang ti guru-guru urang di madrasah diniyah, Pak. Anu ulah soteh, anu teu aya contohna teh sanes musafah teu nyalira terus tepan, tapi musafah beungeut batur tan salat. Ta eta nu bid'ahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musafah teu nyalira mepek teh teuing Nabi yang memberikan contoh. Daya nama usul mata kasadayana teu ninggalikeun teu ning seueur kupingna tuturkeun wae naon nu katampi ku urang ti guru-guru urang di dieu akhlakna katingal jasana kos kaos elmuna jelas di mana eta eueuh. Nah, apa yang Maulid Nabi Pak sedikit saja lah karena ini masyhur di dalam surat Yunus ayat 58. Surat tahun ayat surat Yunus surat keseberapa? Ayat anu terang, ayat musuri jawaban. Tapi ayat anu jawaban itu paling soleh. Wallahu a'lam. Kalau jawaban paling top gitu. Tapi ayat ini langsung parah tuh pantau tinggali. Buat surat keseberapa kalian kalang arewos suka buat buranan. Antep dong dijawab. Sampai kemana jelas. Ibu sepuh-sepuh orang Kapunggul ketika mau menanamkan hafalan kepada anak-anak biasanya menggunakan metode cara yang mudah, biasanya berbentuk nazom atau berbentuk nafal cerita. Nah, ada bentuk cerita untuk menghafalkan nama-nama surat di dalam Al-Quran yang efektif. Ketika jarum patah Al-Fatihah dibakar Al-Baqarah oleh Imran dan Nisa putra Maidah. Ali Imran dan Nisa Al-Maidah 5. Tiba-tiba datang si Anam Al-An'am yang sarafnya Arafah Al-Araf, yang sarafnya Anfal Al-Anfal minta tobat pada Pak Yunus. Surat tobat surat. Jadi surat Yunus itu surat ke-10. Berarti tak senang Anas gitu. Kita mulai dulu dan pelajaran Pakul. Nah, di dalam surat ke-10 ayat 58 Allah Subhanahu wa taala bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan oleh wahai Muhammad,
bifadlillahi, dikarenakan karunia Allah, wa birahmatihi, dan disebabkan rahmat Allah, falyafrahu, kalian harus bergembira. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur menafsirkan ayat ini dengan penjelasan dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud fadlullah dalam ayat ini adalah agama Islam, dan maksud dari rahmat Allah di Yunus 58 adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memakai penafsiran Ibnu Abbas, katakan oleh Muhammad bifadlillahi, dikarenakan karunia Allah berupa dinul Islam, wa birahmatihi, dan disebabkan rahmat Allah yaitu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, falyafrahu, kalian harus bergembira. Jangan kurang kedampingan dibabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah bergembira atas kelahiran Nabi, Pak. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis sahih di dalam sahihnya. Ini bisa Anda baca di dalam Sahih Bukhari juz ketiga. Ada kitabun nikah, di bawahnya itu ada bab wa ummahatukum allati ardhanakum. Di sana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Satu malam Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, kulem dina kulemna nimpel panak sareng rakana si Abu Lahab. Biasa sempat si Abu Lahab. Biasanya dari orang Sunda kayak paling sopan kan, tong bujeng-bujeng kabatu udah ke penjajah kayak nyebut nate wah gitu teh. Walana maka sopan orang Sunda. Jadi Sayyidina Abbas mimpi bertemu dengan kakaknya Abu Lahab. Sahur Sayyidina Abbas, "Kakak, kumaha enjoy di alam kubur teh?" "Lah, boro-boro enjoy lah, sabar akan teh disiksa unggal poe." So Sayyidina Abbas diberikan pantas weda akan beda kecilna di alam dunia oke. Batur mah iman ka Rasulullah akan menjadi musuh pangharupna. Tapi Bas, setiap hari Senin Allah memberikan aku seteguk air. Dari tegukan air itu siksaan di hari Senin terasa ringan bagiku. Jadi si Abu Lahab kenging diskon saminggu sakali diringankeun siksaan. Ruwasta Sayyidina Abbas teh orang suka tani wae anu muslim diskon teh satahun sakali pas hari lebaran. Ieu masih Abu Lahab diskon saminggu sakali. Sayyidina Abbas, amal apa yang pernah kau lakukan dulu sehingga Allah memberikan keringanan siksa kepadamu setiap hari Senin? Kata Abu Lahab, dulu ketika adik iparku Aminah, ibunda Rasulullah SAW, di masa-masa persalinan, aku suruh Thuwaibah. Thuwaibah itu hamba sahaya atau budaknya si Abu Lahab. Aku suruh Thuwaibah untuk membantu Aminah. Thuwaibah, berangkat ke rumah adikku Aminah. Sekarang dia di masa-masa persalinan. Bantuan dia satu namanya diriku. Berangkatlah Thuwaibah ke rumah Siti Aminah. Sampai Siti Aminah melahirkan, singkat cerita, Thuwaibah kembali lagi laporan kepada tuannya. Tuan, selamat, adik ipar tuan Siti Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Selamat tuan, Anda mendapatkan keponakan laki-laki. Ketika aku mendengar bahwa Aminah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Muhammad, kiranya aku kasih bonus Thuwaibah berupa hadiah kemerdekaannya. Thuwaibah, mulai hari ini kau merdeka. Kemerdekaanmu kau raih atas kabar gembira yang telah kau bawa tentang kelahiran keponakanku Muhammad. Jadi si Abu Lahab ini, Anda bisa baca di dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari atau dalam Umdatul Qari. Abu Lahab saja yang tidak beriman, Abu Lahab saja yang menjadi musuh utama perjuangan Nabi sempat bergembira atas kelahiran beliau, apatah lagi kita kaum muslimin yang mengimani bahwa Sayyidina Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir. Apalagi kita
yang setiap saat mengibah kepada Allah agar Sayyidina Muhammad berkenan mengakui kita sebagai umatnya, bergembira atas kelahiran beliau. Maka kata para ulama, sudah dipastikan pahala yang akan Allah berikan kepada kita akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada si Abu Lahab tadi. Mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak sadaya kangge terasana acara peringatan Maulid Nabi ieu sing dicatat sebagai amal kasayang, digentosan kudu langkung-langkung, mobil khusus mudah-mudahan janten wasilah jaga Rasulullah kersa ngangkat kurang sebagai umat. Amin. Jibril dina Sahih Muslim ibu Rasul dikaos kan Rasulullah sok rutin saum dinten Senin dinten Kamis. Senin Kamis rutin saum. Abi yakin dah ibu bapak orang Sukatani masa oleh para kalangkung Senin Kamis teh. Nyata Senin Kamis namanya. Dan puasa mahal luar. Rasul dikaos ya Rasul, kenapa Anda sering puasa pada hari Senin? Catat, ditanyanya khusus puasa hari Senin. Kata Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Dalam riwayat yang lain, "Fihi yauma wulidtu." Karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Jangan Rasulullah mi emut dinten dibabarkeun anjeunana bukosna dinten Senin dengan cara berpuasa sunnah di hari itu. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Hawi Al-Fatawi mengatakan Rasulullah SAW yang pertama kali memberikan contoh pada kita tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha. Teruslah banyak-banyak itu dari pemahaman ayat itu. Nah, menyebutkan muludan waktu itu maka ngecan karena itu katanya. Kumpar kurang pergi bagian. Hadirin rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah dua pertanyaan besar. Kenapa kita disuruh mencontoh Sayyidina Muhammad dan apa yang harus kita contoh dari beliau dalam konteks kita hari ini? Kunaon kurang dikeluaran contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, upami ayat menyuaran hayam nyontoh kadoma kita menyuarannya dari yang bertante. Kunaon itu? Hayam nyontona ka hayam, domba mani contona ku domba, manusa nyontona ka manusa. No mawi Rasulullah teh jalmi ibu sami sapertos urang basyarun. Rasul jalmi urang jelema wajar aku upami jelema di urang nyontoh jalmi memang kudu seperti itu. Upami manusia diconti orang nyontoh malaikat kieu error ya. Malaikat mah BLT tersebut kan. Malaikat. Serius malaikat ngarokok tentu kieu. Malaikat kok mau ngopi ya. Jadi sulit lamun nyontoh malaikat. Aku lantaran Rasulullah jalmi, kita juga manusia, wajar dong kalau manusia disuruh mencontoh manusia. Tapi ibu, suasana Rasulullah jalmi seperti surah. Jangan disamakan kualitas dan bobotnya dengan kita. Upami diibaratkan mah Rasul batu, urang ge batu. Mung Rasulullah mah batu intan berlian, ibu nusa mikir teh panaosna puluhan juta. Pami urang mah batuna batu coral. Nusa kolbak teh 200.000. Sami batuna mah mung kualitas sinar panaosna mana kualitas kemanusiaan Nabi yang beda dengan kita. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya. Suatu siang di puncak musim panas, Sayyidina Muhammad itu istirahat di rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunda Sayyidina Anas bin Malik. Ulang ke Rasul, ngoprok kesak menuju panas, can usul dipasangi. Ummu Sulaim nyana satu tangan. Di lapangan keringat Rasulullah teh rajin dilebetkeun kana botol. Rasulullah nugai, "Mada fa'alti?" Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim, aku menghimpun keringatmu di dalam botol yang kelak akan aku jadikan parfum.
karena keringatmu lebih harum dari semua parfum yang pernah aku cium. Keringat Rasul, ini keringat sarung ibu. Dua, kita manusia berludah. Nabi Muhammad juga manusia berludah. Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud sebuah hadis. Ini dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahfuz. Hiji wakit Rasulullah hijrah ke Madinah senaran Abu Bakar. Kan sate acan ke Madinah teh nyumput heula ti wengi di Kuafur. Begitu dongkap saya begitu sumping ka Kuafur saur Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul teh kengko kalebet di aya naon? Urang bersihan heula. Maka Abu Bakar lebet dibersihan Kuafur itu. Ternyata benar ada kalajengking yang menggigit tangan Abu Bakar, nyeri, perih, bengkak, tapi ditahan Abu Bakar. Wawas Rasulullah takut mengganggu kemutan Sayyidina. Singkat cerita diusirlah kalajengking itu. Maka ya Rasul bersama Rasulullah lebat, Abu Bakar lebat, Rasulullah pulang, Sayyidina Abu Bakar mah panas diri, separuh ya, terbiasa pulang. Dalamnya Rasulullah lilir ningali pangunta Abu Bakar, pias, bari masih kena muncul. Ma balu kaya Abu Bakar, apa yang terjadi kepada wahai Abu Bakar? Kok kamu ucap kasih begitu? Ditaruh sama Rasulullah yang berenang. Itu kebagian pembagian kemarin di RT atau mana cerita? Pada disukatani masuk ramai sama kebagian. Enggak ya Rasul. Lalu kenapa? Lajeng Abu Bakar ningali pandangan tangan di bibir kalajeng tinggal Rasul. Loh kenapa tak bilang dari tadi? Saya tidak mau mengganggu istirahat Anda. Itu akhlak Abu Bakar maka Rasulullah itu. Sok sanos kene papalit teu wantung ngawagel istirahat. Kambean kan saraturan sukatani. Aya peryogi ka Sayyidina Abu Bakar jam 2 peuting ge diga doang we. Harus itu kan. Saudara-saudara, sini bismillahirrahmanirrahim. Tuh, diludahan, diusap arita kene yang tadinya bengkak menjadi kembali normal. Rasa sakit yang begitu dirasakan Abu Bakar hilang seolah belum terjadi apa-apa. Ludah Rasulullah. Cobi bapak acuga diciduhan ku Pak Ano. Wah, bengkak campur atus. Itu mah ludah Rasul. Katilu, kita manusia suka buang air kecil. Sayyidina Muhammad dijami sok ampanan. Imam At-Tabrani dan Imam Al-Haythami meriwayatkan sebuah hadis. Hiji wengi Rasul nuju kilir di bumina Ummu Salamah. Jadakan ulang Rasulullah kampanan. Zaman Nabi mah tak acan usum sakit teh ibu, MCK. Zaman Nabi mah kami kampanan teh langsung karena pasir atau nanti diwadahan karena botol alit. Mirip di spot lah. Rasul kampanan karena botol alit. Ulang janari Rasul bukan ibadah tahajud, ayo kampanan. Nyanak wadah tadi di dapur. Pas dicanak teh hafal itu. Nah, penting biasa beser cenah pas ongki. Sallallahu salamat gerangan apa yang terjadi wahai Rasulullah? Iya cenah penting biasa beser tapi jadi kosong. Panganten dieueut makubirkah? Atau berani bacaan birkah. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bacanya barakah. Lah panganten dieueut makubirkah? Birkah itu pembantunya Ummu Salamah. Panggil Birkah ke sini. Panggil lagi. Birkah, benar kau minum air kecil ini? Kata Birkah, mumun ya Rasul haus. Rasul muda disukatani. Kata Nabi, selama hidup kau tidak akan pernah merasakan sakit perut. Di riwayat yang lain, neraka tidak akan berani membakar bagian dari tubuhku. Saya pampang Rasul. Pas menahan hadis dia sama dengan motif, temun simpurin ke pengobatan alternatif baheula di Sukaraja. Di Sukaraja mah pengobatan alternatif ibu upami nyeri waos teu damang-damang bukan pernah kucai papang nyaliran. Kantos penting ibu. Kantosnya sebaliknya. Nah jika nama inspirasi ku hadis ieu katanya. Tapi kesimpulan di emot-emot itu bacai papang Nabi.
lawas kata mas kucai papang melira nyanyi butuh nacager ngamen saya tiru kucing beda wanita ijilah biar cepat. Kita manusia berdarah, Sayyiduna Muhammad juga manusia berdarah. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, ini hadis diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Suatu malam Rasul dibekam, diambil darah kotornya, pas ingin darahnya, Rasulullah nyuruh Abdullah bin Zubair, Abdullah sini, tolong mau buang darahku ini ke tempat yang tidak ada orang lihat. Mana ya Rasul? Umpak kebelah itu, ayah Ronald, kalau bicara Rasulullah ya tinggali, umpak kebelah itu, ayah haji ke dapur. Cari tangan. Itu orang Abdullah bin Zubair ke darah Nabi. Sumpah ke Rasul, ya Rasul mana? Aman ya Rasul. Diinumnya. Gini terang ya Rasul. Kata nak kumisnya alasan kawan. Mohon ya Rasul. Kata Nabi, kau akan menjadi fitnah bagi manusia dan manusia akan menjadi fitnah bagi para sahabat. Tidak tahu apa maksud perkataan Nabi. Sampai pada kejadian ketika Yazid bin Muawiyah menyerang kota Mekah, sampai Ka'bah itu retak-retak diserang oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Ternyata orang yang paling gagah berani berada di garda terdepan menghalau pasukan Yazid bin Muawiyah membela kesucian tanah haram adalah Abdullah bin Zubair. Ditawa para sahabat, nah trikna ceramah kok hebat gitu, itu suplemen nawan untuk gagah itu. Saud Abdullah bin Zubair, ini adalah keberkahan dari darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab, dari sekian hadis ini ijma' sepakat kalangan Syafi'iyah bahwa apa yang keluar dari jasad Nabi suci. Kapananana, kabotanana, darahnya suci. Ketinggalan dari tanahmu sarang benar. Bagi ibu bapak yang ingin lebih detail memahami sisi-sisi fisik Sayyidina Muhammad, silakan baca kitab kecil karya Imam At-Tirmidzi ya, yang paling bagus itu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di sana disampaikan detail dugi ka eta sabaraha jamak Rasulullah. Nah, detail. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita contoh dari Sayyidina Muhammad dalam kehidupan kita hari ini? Ibu bapak hadirin sekalian, 15 abad yang lalu, 1500 tahun kapungker, dunia ini sedang berada pada satu fase sejarah yang kata para ahli disebut sebagai the dark ages, abad kegelapan, jahiliyah. Seluruh dunia berada pada fase ini. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini telah berdiri negara adidaya, super power, Romawi namanya, sudah maju dalam berbagai hal, ekonomi, politik, militer, budaya. Salah satu budaya Romawi yang sampai hari ini diadopsi oleh Islam itu kubah di masjid. Ya kubahan ini. Masih kayak kubahan itu. Tae kubah teh tradisi arsitektur Romawi kuno. Dan zaman Nabi mah masjidnya dicepak, jika potongan dan ramil minggu nanti kita dicepak. Baru setelah Islam menaklukkan Romawi itu arsitekturnya sudah maju untuk memperindah atau tanda dari kemegahan suatu bangunan di Romawi itu nanti kubah. Islam datang menaklukkan Romawi, kubahnya dianggap disimpan di Mesir. Jadi kubahnya di Romawi. Sudah punya agama resmi negara Katolik, kitab sucinya Al-Ahdul Jadid. Pun demikian, sebelah timur dunia ini pada saat itu telah berdiri negara adidaya saingan Romawi, Persia namanya. Sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya, Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Al-Hista Sabinista. Sudah maju dalam ekonomi, politik, militer, budaya. Salah satu budaya Persia maju yang diadopsi oleh Islam adalah menara di masjid. Orang Persia kan majusi itu menyembah api. Tempat api yang disembahnya itu manarun, tempat api. Islam datang menaklukkan Persia, api mau disembah dibuang, menara dicanak diganti kotoa. Jadi masjidnya menara di Persia, kubahan
di Romawi. Ini satu bukti bahwa Islam itu tidak anti tradisi. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, maka wajib kita lestarikan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arim 'anil jahilin. Urf itu mayoritas ulama tafsir mendefinisikan tradisi baik sebuah masyarakat, kebiasaan sebuah negeri yang tidak bertentangan dengan agama. Banyak karena ini menuju rada usul anti tradisinya. Pokoknya kegiatan kebiasaan yang tidak ditemukan pada masa Nabi yang pakai haram. Kamar yang ngerti dari Ustaz kita, Pak Ustaz, karena ini usulnya nantang pertanyaannya. Saya baca di dalam anak Ibu Syafi'i yang Kubro karya Al-Baihaqi. Kata Imam Syafi'i, saya lama bermulazamah dengan Imam Malik bin Anas. Satu kali pengajian beliau tidak kurang dari 100 pertanyaan yang dilontarkan oleh jamaah. Tapi beliau menjawab tidak pernah lebih dari 4 pertanyaan. Sisanya, ma'adri, itu ingat harus dan sanis. Imam Malik apa? Mustahid mutlak, penyusun kitab hadis pertama di dunia Al-Muwatta. Ternyata begitu tahdid, begitu tawadunya, sehingga tidak semua pertanyaan dijawab. Coba taruhkan kapan rasa di kalian ini. Coba taruhkan ambil ada uningan. Beda ini jenis zaman lain. Mana dia ayah ditaruhkan. Imam Malik menularkan kita dijawab saya tawadu. Nah, ada susah ditanya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya tradisi tiup lilin? Ada ulang tahun ini nggak? Sok tiup lilin kan? Itu haram, itu tradisi majusi. Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia bagian dari kaum itu. Kebetulan ibu beberapa hari kemudian setelah viral video itu di rumah saya itu malam-malam mati lampu emergensi berhalangan. Akhirnya saya nyalakan lilin lah. Tak berselang lama listriknya nyala kembali. Badai ditiup lilinnya diingat ke Pak Wasi Ustaz kita bisa jadi majusi gitu. Kayak mah dijajak itu simpulin kembali ke pulau tuh gitu. Nah, tidak semua maka sahabat bin kaum ini hadisnya bermasalah ya kata Pak. Ya, gak bisa dijadikan hujah hadis man tasyabaha bi qaumin fahuwa minhum. Ya. Soalnya kenapa? Di dalam Sahih Bukhari Pak, ada sebuah hadis sahih. Ini urutan hadis ke-706 dalam Sahih Bukhari. Dulu Nabi kalau menyisir rambutnya Pak, itu kanan ke belakang, kanan ke depan. Menyisir rambut itu atau kita kan dijamu. Lalu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat rabi-rabi Yahudi. Ajaran-ajaran Yahudi menyisir aja salah kapal pun salah sapingkar. Tapi kakek cajen kakek tubuh dibelah dua, dikawin harita, potongan rambut Nabi teh dibelah dua, ke kiri dan ke kanan mirip seperti kiri. Rawahu Bukhari. Eta Rasul yang roka halul kitab, waktu nyebutkan mata syabaha bi qaumin fahuwa minhum. Nah, bahkan di akhir hadis itu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yumar fi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi itu senang mencontoh, senang mengikuti tradisi ahlul kitab fi ma lam yumar fi, dalam sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Santai saja. Imam pernah zaman Nabi, kita tradisi Muslim. Hari YouTube menang sahab. Hari Facebook kan usaha. Kita kembali lagi. Sampai mana tadi? Sampai mana Bu? Nah, jahiliyah. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana jahiliyahnya Romawi dan Persia terlalu siang. Saya ini fokus di antara Persia dan Romawi. Di tengah-tengahnya ada Jazirah Arabia, ada masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya. Upami di Persia di Romawi terus nagaduan agama resmi, di masyarakat Arab mengarita ibu beda RT, beda pangeran. RT 01 pangeran teh cebong, RT 02 kampret dan banyak. Makanya kita baca dalam sejarah musim haji zaman jahiliyah itu adalah ajang, momen di mana setiap RT, setiap suku di masyarakat Arab berlomba memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan lalu disimpan di dalam Ka'bah. Makanya ketika Futuh Mekah, Nabi menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab.
agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal, perzinahan, prostitusi terselubung difasilitasi. Kata Siti Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari, kaumpur di masa jahiliyah Pak, di Sapuri di Masjidil Haram itu telah banyak berdiri kamar-kamar kecil, warung remang-remang, anu aya tanda dina pantokna nanti, tanda istri aya di bandrol pantau belah dia 80 juta dalam kurung artis muda jawabannya. Kamar belah itu 7.500 dalam kurung ini sesa corona. Jadi prostitusi terselubung, warung remang-remang itu biasa di masyarakat jahiliyah. Jadi kalau hari ini di Indonesia masih ada prostitusi terselubung, warung remang-remang, kata warung peninggalan jahiliyah. Perjudian merajalela, korupsi sudah membudaya. Jangan dikira korupsi itu penyakit dunia modern. Di dalam Sahih Muslim juz kedua ada satu judul budaya rumal. Budaya rumal itu artinya gratifikasi. Kan gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi lamun aya masih kena aya korupsi, nah eta teh buah-buah katurunan jahil. Terbayang gak oleh ibu bapak? Di tengah kondisi masyarakat yang belum mengenal kitab suci, tidak ada agama pemersatu, perjudian merajalela, perzinahan difasilitasi, korupsi sudah jadi budaya. Di tengah kondisi masyarakat ini, ibu, dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat pagan jahiliyah seperti ini, Sayyidina Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa. Secara nurani, Sayyiduna muda berontak. Beliau yakin bahwa tradisi masyarakat ini adalah tradisi bejat. Jangan sampai berlanjut, apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan, tuman. Berontak Nabi ingin merubah masyarakat. Tapi di satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung, ibu, kumaha cara ngarobahna. Dan Rasulullah di sekolah seperti zaman ayeuna, S1, S2, S3, S campur, S naon ibu? S naon. Rasulullah mah ummi, makna masyhur dari ummi itu tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Pamisah ukuran kiamat, ingin hati pemeluk gunung, apa daya gunung meletus. Pansiannya. Makanya di dalam surat Al-Duha ayat 7 disebutkan wa wajadaka dhallan. Nah, dhallan dalam surat Al-Duha itu artinya bingung, lain sesat. Kamari maya ilmu balik menyebutkan semua manusia pernah sesat, termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu beliau berada dalam kesesatan. Ini Allah yang bilang, wa wajadaka dhallan. Kita temu balik jangan mana begitu. Dhallan dalam surat Al-Duha itu artinya bingung, memikirkan solusi merubah masyarakat. Akhirnya di tengah kondisi kebingungan ini, Sayyiduna Muhammad sering bermeditasi, bertahanus, bertapa di Gua Hira untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Jadi saya mau tanya dulu sama ibu, Bu, ada Siti Khadijah sama Rasulullah dan sebar tahu di suara. Ayo sering haremos hari ini. Siti Khadijah wapas nikah Rasulullah Yuswana opak kulur. Sayyiduna Muhammad wapas nikah ke Siti Khadijah Yuswana 25. Berarti Siti Khadijah itu 15 tahun lebih tua daripada Rasul. Tapi ibu sok sanoh Siti Khadijah 15 tahun langsung sepuh. Saya baca di dalam Asyama'il Muhammadiyah karya ini, upami Siti Khadijah ngarenain sareng Rasulullah teu katawis benten yuswana ibu. Jika saumuran. Ini artinya apa? Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. 15
dicontoh ibu-ibu. Hari ibu-ibu makan sabalik nanya. Ibu sari caroge teh benten 10 tahun sepuh caroge. Ngareteng di foto dan jika kalau ibu eta teh. Pamisa urang Sukara zaman itu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Numawi ka ibu-ibu contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Kedua, ketika Rasulullah di Buhahiro, kadang 3-4 malam nggak pulang-pulang. Kan bukan aja jatuhin bekal Sayyiduna Salami di Buhahiro teh Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah teh beunghar bisa kadol GoFood gitu kan. Bayar Gojek yang dijatuhin bekal ka Buhahiro. Tapi eta Siti Khadijah we anu angkatnya dia. Balikan ti kota Mekah ka Buhahiro teh sanes caket, Bu. Sok angkat jauh ka timur. Tong bujang-bujang di kota Mekah kan ti kaki bukit ka Buhahiro ibu naikna. Ti kaki bukit ya ka Buhahiro. Ya 20 menitan lah. Kami pamudek mah 20 menit. Kami ibu-ibu mah 2 jam dengan itu. Karena karek-karek kasat deuleuh menerkeun kieu, ngaluarkeun HP. Selfie 2 jam. Eta Siti Khadijah we anu. Poin kedua, Siti Khadijah itu istri yang pandai melayani suatu malam, ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Buhahiro, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi bagaimana caranya merubah masyarakat. Pada kondisi ini fahada, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, Allah pecahkan kebingungan Sayyiduna Salama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh beliau sebelumnya. Tiba-tiba Rasul menuju termenung bersedih hati seorang diri, datang makhluk asing nangkep Rasulullah bani miwara. Iqra, baca. Rasul repek nama, saya gak bisa baca. Kalau ditarik ditanya Pak, baca. Rasul ketika ditarik jawab, tak bisa baca. Ayo reaksi mah kumaha sih teh. Ketiga kalinya lisan mulia Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu, lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Mani betahnya macam teh tungtung malu. Khalaq. Alaq. Khalaq. Setelah membacakan kalimat-kalimat ini, Pak, kelas kasih makhluk kayak kate eueuh deui. Pamisal urang kali urang teh makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Lain jaya langkung Jibril dieu teh, jaya langkung. Mereka tampil. Sebagai manusia biasa, Pak, Sayyiduna ketakutan. Kabayang urang nyalira tengah bumi, tengah gunung. Tiba-tiba ayam itu, Pak. Rasulullah siun titu turun kabur di Buhahiro mulai ke bumi kita tarajo. Duka pegat bukan kesenangan deh. Dah poe kan. Sumping ke bumi dalam keadaan ketakutan. Saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Dibukakeun pantau Siti Khadijah. Kakawi saroge sapertos nu tiris, Pak. Bakal kusieun Rasulullah gadek. Dicana ka kamar diebokeun lajeng disimutan. Eta dina lebet salibut Rasulullah hari wes-wes itu. Terang suka kami hari wes-wes. Bieu di Buhahiro aya nu kieu. Hatinya resah. Perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya. Dan ibu tahu, ketika hati Sayyiduna gelisah, perasaannya ketakutan, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Solusi ketika itu suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu puluhan tahun.
Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Buhahiro adalah kebaikan, karena kau orang baik suamiku. Tenang ibu, langsung mana Rasulullah. Usaha ditenang-tenang bu. Poin hadir, Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati. Barusan ke ibu, bu, salami di hukum ku caroke. Ibu sering nenangkeun mana caroke, apa nabi sering ngarudakeun pikiran salaki. Bu sering nenangkeun mana caroke, sering ngarudakeun emotan suami. Kabayang Pak upami janten Siti Khadijah ibu-ibu zaman ayeuna. Pas Rasulullah geus bieu ibu Hafiro aya kieu dan dijawab nanti aku dah akan uling wae tengah pentingnya cici dan aku diiman kalau si Sunan datang deui alasan bisa namawi kepada ibu-ibu contohlah Siti Khadijah, istri terbaik dengan 3 kategori. Hiji, istri yang pandai merawat diri dari merawat suami. Memang Rasulullah positif COVID dirawat diri. 2, istri yang pandai melayani kakak suami. 3, istri yang pandai menenangkan hati. Karena Khadijah ini istri terbaik dengan 3 kategori. Ketika Allah ambil Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah pupus, Rasulullah sedihnya luar biasa. Di kampung pupus Kubojo tercinta. Bahkan tahun wafatnya Khadijah dikenal dalam sejarah sebagai tahun duka cita, di mana Rasulullah sedihnya luar biasa di kampung pupus Kubojo. Barusan dia ke ibu, kami ibu pupus di payung. Cara ke ibu sedih atau bunga? Apa ya pas ibu beres ditampilkan kujuna, cara ke ibu tanya orang kali istri pangan kakek kadi bapak pasti ya. Ayeuna si mama bisa ngomong. Bapak itu lamun teteh jaga dewasa, lamun teteh jaga jadi istri kade. Udah seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga itu si mama. Dan gue nanti ngerudekeun hati banget. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mama teh ponok umur. Kita teh pertolongan ti Allah ka bapak dalam si mama panjang umur majikan penderitaan bapak teh leuwih panjang. Buktina ayeuna pas teh si mama ditahilkeun tujuna tinggal tensi darah bapak jadi normal lagi. Aku tak kebayang kurangnya Pak. Istri terbaik dengan 3 kategori, istri satu-satunya. Ini mau catat Pak, Khadijah itu istri Nabi satu-satunya. Karena selama Siti Khadijah jumeneng, Rasulullah tengah wahyu Pak. Rasulullah poligami itu setelah Siti Khadijah pupus. Nih bakal ibu-ibu. Anu ayunan cara kayak ngebet poligami dengan alasan sunnah Nabi. Ini teh lerehan cara kayak ibu mah tadi kan mudahnya. Ketingan kurang teh aja pokok Rasulnya. Nyamu mana kali bapak itu kira-kira mama kan mual bapak nyontokan ini. Artinya kan maksud bapak naon sih sebenarnya? Nya cenah awayu ibu teh pengen emosi. Mangga bapak bade awayu. Tadi boleh cuma agama. Tapi upami nares bapak ngawayu bayongnya kok Rasul kan aya hiji syarat teh kitu hilang. Namun urang mah lain kahadeula lain aing gitu kan. Dan Rasulullah mah poligamina setelah istri pertamanya wafat. Janten ka bapak-bapak ayeuna ngebet hayong ngawayu sing kuring nganjurkeun ti ayeuna sing kajil radina doa ka Allah. Mudah-mudahan bojona enggal. Ayah ibu-ibu nu protes, ayo bae cenah istri terbaik dari suami terbaik nu kumaha? Laras ya Bu? Atau biasa nggak jawab, yang juga balas dendam. Terus selalu ya tuh laras. Nih suami terbaik Pak kata Nabi, suami terbaik ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku kata Nabi adalah suami yang paling baik terhadap istri-istri.
Suami terbaik mah kategorinya satu, paling baik terhadap istri. Rasulullah Bapak saking sayang akan jantan bojo, nyawuran bojo ke tarawantun nabina selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa dicintai, merasa berharga di hati suami. Contoh manggil Siti Aisyah, kan Siti Aisyah mah kulit nanti paling saya di antara istri-istri Nabi Musa ibu. Kulit Siti Aisyah mah putih merona. Putih marona bahasa Arab teh Humairah. Numawi disauran ku Rasulullah ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Ibu rawas pakai dipanggil gitu ku capek. Bener kelompok-kelompoknya. Tapi kenapa upang istri bapak kulitnya teu putih merona kan montong dipanggil Humairah, Pak. Eta mah penistaan. Istri bapak hideung mah ya Humairah lewat dia. Ya maksud saya itu panggil mama, panggil bunda, panggil umi, panggil bebek, itulah. Dan satu bahasa kene. Saya awali peringatan hikmah Maulid Nabi ini dengan kategori istri terbaik dan suami terbaik. Kenapa? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil, dan masyarakat terkecil adalah keluarga. Keluarga minimal tersusun daripada suami dan istri. Kalau kita menginginkan desa kita baik, kalau kita menginginkan kabupaten kita baik, langkah rasional pertama yang paling ideal adalah perbaiki keluarga kita masing-masing. Makanya jauh-jauh hari Allah bersabda, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri dan keluarga kalian dari bahaya api neraka. Pagi setiap keluarga di Sukarame ibu diisi ku suami menjadi suami terbaik, diisi ku istri-istri terbaik. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan hanya doa dan harapan, tapi juga kenyataan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena masyarakat terkecil baik menyusun masyarakat besar yang tentu juga baik. Yang pertama. Yang kedua, saya sengaja menyampaikan kisah kewahyuan pertama ketika Sayyiduna Muhammad bingung bagaimana merubah masyarakat. Ternyata solusi pertama dari Allah adalah Iqra. Seolah-olah Allah itu ingin mengatakan begini, wahai kekasihku Muhammad, kalau kau ingin merubah masyarakat, kalau kau ingin membawa umat minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan pada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah Iqra. Baca, pelajari, amati, cerdaskan umat. Mencerdaskan umat adalah solusi pertama dalam memperbaiki umat. Mencerdaskan bangsa adalah langkah pertama dalam memperbaiki bangsa ini di masa yang akan datang. Numawi saking pahamnya Rasulullah terhadap Iqra ini, saking pentingnya thalabul ilmi sebagai modal memperbaiki umat, Rasulullah banyak sekali memotivasi kita umatnya supaya rajin getol milarian ilmu. Dibibita Rasulullah teh sakan mana getol ngamas, getol belajar. Misalkan hadis masyhur sahih riwayat Imam Muslim, seorang Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di satu tempat, di satu majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, illa hafaz alaihimul malaika, kecuali tempat itu dinaungi dengan sayap-sayap malaikat yang sedang bergemuruh memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu diampuni oleh Allah sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Saat ini ibu, malaikat yang juga doakan orang sadayana, mudah-mudahan dosa orang sadayana dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sahabat menaruh, ya Rasul, kumaha ieu mah hadir di eta majelis ilmu tapi lain ngaos. Naon atuh ngadon ulang. Anu kitu sami kitu didoakeun ku malaikat. Sawa Rasulullah, jalmi anu pulang di pangaosan ge sami didoakeun ku malaikat disakomper. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian.
Luka dua kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majlis ilmu kecuali Allah akan catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Jantan ibu bapak angkat di pengawasan, adik-adikku sekalian, berangkat kalian ke sekolah, berangkat kalian ke pesantren, yakinlah setiap langkah kanan kita Allah catat sebagai penghapus dosa, setiap langkah kiri kita Allah catat untuk meningkatkan derajat. Kumaha cenah da abdi masuk kana motor mingguan teh tara maaf tah ban hareum ngahapus dosa, ban tukang ningkatkeun derajat. Rasional sebenarnya. Jadi dengan ilmu mencerdaskan bangsa dimulai sebagai pembelajaran, sebagai perbaikan bangsa tersebut. Nih yang perlu kita contoh dalam peringatan Maulid Nabi. Contoh Rasulullah memperbaiki umat yaitu dengan mencerdaskan umat. Iqra. Nu mawi doakeun sadayana lembaga pendidikan aya di Sukatani khususna, umumna nu aya di Indonesia sing langkung macem. Doakeun para guru-guru, para kiai, para ajengan, para ustaz, doakeun si panjang yuswana, sehat lahir batina, barokah kula lagi harta kali ilmuna. Kenapa? Karena di pundak beliau-beliau itulah, di lembaga pendidikan itulah kita titipkan nasib bangsa, kita titipkan nasib umat di masa yang akan datang. Makanya saya baca satu kitab kecil. Menurut manuskrip yang saya baca, ini kitab terakhir yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Biasanya kita baca Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Saya punya satu kitab 3 jilid, Al-Insaf di Tansil Asita kitab Sibil Ansar. Cara minum sakit. Di sana disampaikan namakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Kafril Jin Al-Jama. Misalnya sahabat Al-Jilani mana? Beliau menulis satu kitab judulnya Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Di halaman 34 beliau mengatakan, "Dhihabu dinikum bi arba'ati asya." Wahai santri-santri, kata beliau, ingatlah hilangnya agama dari diri kalian, lentur dan lunturnya agama dari diri kalian disebabkan dengan 4 hal. 4 hal yang membuat agama kita lentur dan luntur. Yang pertama kata beliau, annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Kalian tidak mengamalkan apa yang kalian tahu. Penyebab pertama hilangnya agama tina diri urang teh Bapak sareng Syekh Abdul Qadir mah karena urang teu ngamalkeun ilmu. Aya istilah di pesantren itu al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Santai ibu, kurang aya satu disiplin ilmu dalam filsafat namanya semiotika. Ilmu itu tersusun dari 3 huruf, ain, lam, mim. Alima, ilmun. Yuk kita gantikan posisi mim dengan lam. Asal ain, lam, mim, ilmu. Jadi ain, mim, lam, amilah, amalun. Yuk gantikan aina posisi lam dan ain. Lam, mim, ain, lam, menerangi. Ilmu, amal, lam. Ilmu menerangi kalau diamalkan, Pak. Kalau tidak diamalkan, menerangi. Sekecil apapun ilmu yang kita miliki, amalkan, insya Allah berkah. Buat apa banyak ilmu tapi tidak diamalkan? Bukankah kelak ilmunya akan menghujat pada dia? Laras ya Bu? Tos terang pengawasan teh sae dakar. Tos terang berjamaah teh sae dakwah ya. Ini abdi gitu kan. Ini bapak-bapak mana? Tiba-tiba. Tos terang caci maki, membuka aib orang lain, ujaran kebencian, teh dilarang ku agama, tapi dasar. Apalagi sekarang ini kata orang era teknologi, era informasi, era digital, era mingguan, era bulanan, era mingguan deh, maka hari ini ibu bapak ujaran
masuk di tengah-tengah relung mimbar pengajian. Seueur anu judul nama tablik akbar, tapi usina gosip akbar. Pengajian balik kan naik batu gini akbar. Terus macam imam Ahmad bungkar segala rupa. Saya baca surat Toha ayat 44. Di sana Allah mengutus 2 orang rasulnya yang maksum tanpa dosa. Namanya Nabi Musa dan Nabi Harun, maksum tanpa dosa. Harus memperingati pemerintah, harus menyampaikan dakwah, harus menyampaikan pesan Allah kepada orang yang paling enak salah dunia, Firaun. Tapi apa pesan Allah? Faqula lahu qaulan layyinan. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini kepada Firaun, ingatkan Firaun, berikan kabar gembira, ingatkan kesalahan Firaun dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang mudah diterima oleh hati manusia. Karena memang yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu membina, bukan menghina, Pak. Dakwah itu memotivasi, bukan memprovokasi. Nabi Musa Nabi Harun wae masuk dengan dosa, Pak. Kedah yang jelema aku jadi pangeran, Pak. Tapi aku tetap kade Musa Harun sampaikan dengan lemah lembut. Apalagi pada orang ngadu dosa, pamarentah aja bukan dosa, bukan dosa orang terlalu loba, nak beda tengakuan. Jadi penting loh sekarang kita dudukan permasalahannya, jangan sampai dakwah itu dijadikan ajang cacian makian. Ini penting, Pak. Ya. Makanya yang pertama penyebab hilangnya agama adalah kita tidak mengamalkan ilmu. Saya yakin sudah pada tahu bahwa membuka aib orang lain itu salah, dosa. Wabil khusus ibu-ibu, kasih ibu-ibu di diri, ibu jerokok, Bu. Ibu-ibu mama jerokok itu tuh di lembaga Majelis Taufik gitu kan. Tong bujang-bujang nuju arisan dari ibu-ibu mah. Eta nuju pangawasan seperti ieu biasa eta mah ngobrolkeun batur. Ajinan karek setengah jam ceramah dari semel dikirinan. Di hari ka dieu. Jadi ari itu si Neng nu dihareup nulis teu. Kumaha? Itu tuh nu kerudungna juga sapotang. Falkadot kumaha itu oh itunya gadis kumaha itu masih muda kan. Umur jadi saya ini kata sakit namanya sekolah. Ibu-ibu tak. Hari bapak-bapak masa sekarang di Pangasan ngobrolkeun batunya Pak. Tara bapak-bapak nunutan. Masani didoakeun ku malaikat tadi. Jadi yang pertama penyebab hilangnya agama dari diri kita karena kita tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Kalian beramal, kalian berkomentar tanpa dasar ilmu. Hati-hati. Kita berkomentar, kita beramal tanpa dasar ilmu. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Apalagi zaman sekarang Ibu, di mana berita bohong dikemas seolah-olah kebenaran. Hoak, hoak. Jika saya nanti apa? Kamu nanti bicara sepuh kalau nanti ujar, ulah hoak. Ayo maka usung hoak. Yang berita bohong itu bahaya. Yang pakai berita bohong ketitik. Inja aku fasik binabain fatabayanu. Ketika ibu mendapatkan akan nabi bapak mendapatkan informasi di media sosial, ulah maka percaya, kamu langsung di share. Dua ekate bohong, Pak. Ayo maka usung bohong, berita bohong, hoak. Ini bahaya, Pak. Waktu Nabi Adam diusir di surga gara-gara hoak. Serius, Pak. Korban hoak pertama dalam sejarah manusia itu Nabi Adam, Pak. Nabi Adam menuju rawas di surga salah Siti Hawa, si iblis datang, Pak. Dan itu ada buah budi, kalau kau makan buahnya kau akan kekal di dalam surga. Kan bohong ya Pak. Hoak ya
Nabi Adam terpercaya gedebul siapa iblis, sumpah dan demi Allah siapa benar. Nabi Adam sanes percaya ka iblis nama. Tapi Nabi Adam saking taklim kaguna ka Allah nu dijadikan sumpah ku si iblis. Dan kabarnya ku Nabi Adam aya makhluk Allah nu bersumpah mengatasnamakan Allah bari bohong. Singkat cerita Nabi Adam gawa ke anak buah kurni murka Allah, diusir Nabi Adam di surga. Jadi korban hoak pertama dalam sejarah manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, dan penyebar hoak pertama adalah iblis laknatullah alaihi. Bahaya hoak Pak. Sayyidina Utsman bin Affan harus meregang nyawa. Sayyidina Utsman meregang nyawa itu karena berita bohong, karena hoak, karena provokasi yang menggerakkan beberapa kalangan untuk menyerbu khalifah. Karena berita bohong sampai hari ini saya baca lembaran-lembaran manuskrip sejarah, sampai hari ini tidak diketahui siapa pemicu berita bohong yang disebarkan untuk menjelek-jelekan Utsman bin Affan sehingga orang Muslim berontak untuk memberikan khalifah. Luar biasa Pak, hoak kebahagiaan anak. Melalui simkuring gaduh ijazah doa dulu agar kita terhindar dari bahaya hoak. Ini doa dibaca 3 kali setelah datang subuh. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoak. Agar kita terhindar dari bahaya. Jadi beramalah, berkomentarlah dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, penyebab hilangnya agama kata Syekh Abdul Qadir adalah anakum tamna'un nasa yata'allamuna bima la ya'lamun. Anjeun sok ngahalangan batur ngaos, urang sok ngahalangan batur. Ya orang mingguan, lah mingguan kalau mingguan itu omongan batur bahirup jam naon. Kan sok aya gitunya. Kurang kali mingguanan maka ulah ngahalangan batur. Tak eta penyebab hilangnya agama nomor 3. Luka opat penyebab hilangnya agama itu adalah annakum la tata'allamuna bima la ta'lamun. Kalian malas mencari ilmu. Penyebab hilangnya agama katakan Syekh opat itu bersumber semua dari ilmu dan amal, dan ilmu itu dicari dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jantan kasadaran kena peringatan Maulid Nabi ieu, mari kita sama-sama ikuti jejak Rasulullah dalam memperbaiki umat. Yang pertama, perbaikilah pribadi dan keluarga kita masing-masing. Yang kedua, dalam memperbaiki umat, mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, cerdaskan umat, pembelajaran kiatkeun deui, urang sing semangat pilarian. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.